Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kembali lagi bersama saya Putri Rahayu dengan topik gelombang mekanik. Gelombang mekanik didefinisikan sebagai suatu gelombang di mana perambatannya memerlukan medium. Medium tersebut diperlukan untuk menyalurkan energi untuk proses perambatan gelombangnya. Nah, gelombang mekanik berdasarkan arah rambatnya terbagi dua adik-adik. Yang pertama yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan salah satu jenis gelombang mekanik yang mempunyai arah rambat sejajar dengan arah sekitarnya. Contoh gelombang longitudinal yaitu gelombang pegas dan gelombang bunyi di udara. Yang kedua, gelombang transversal. Kemudian, jenis gelombang mekanik selanjutnya adalah gelombang transversal. Gelombang ini merupakan jenis gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Adapun contoh gelombang transversal yakni gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri gelombang mekanik dalam ilmu fisika. Pertama, terdapat bukit dan lembah. Pada setiap gelombang mekanik yang terjadi akan selalu ada bukit dan lembah yang menunjukkan proses merambatnya. 2. Periode gelombang. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari satu bukit ke bukit berikutnya dan juga dari lembah ke lembah selanjutnya ke lembah selanjutnya. Adapun rumusnya yaitu T per N atau T sama dengan 1 per F. Yang ketiga, panjang gelombang. Pada setiap bukit dan lembah akan selalu memiliki jarak yang sama. Jarak di antara setiap bukit dan lembah tersebut disebut panjang gelombang. Yang keempat, frekuensi gelombang. Karakteristik gelombang mekanik selanjutnya ialah adanya frekuensi gelombang. Frekuensi ini dapat dilihat dari banyaknya bukit dan lembah yang dihasilkan oleh gelombang dalam satuan waktu tertentu. Adapun rumusnya yaitu F sama dengan N per T. Yang kelima, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam kurun waktu tertentu. Rumusnya berupa V sama dengan lambda dikali F sama dengan lambda per T. Yang keenam, kekuatan gelombang atau amplitudo. Kekuatan gelombang dapat ditentukan oleh jarak antara simpang normal dengan bukit dan lembah yang disebut sebagai kekuatan gelombang atau amplitudo. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat gelombang mekanik adik-adik, yaitu pertama, pemantulan gelombang. Gelombang yang datang dan mengenai suatu penghalang akan dipantulkan. Gelombang lurus yang datang pada permukaan bidang datar akan berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi. Yang pertama, gelombang datang. Gelombang pantul dan garis normal N terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut gelombang dating atau I sama dengan sudut gelombang pantul R. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya yaitu pembiasan gelombang. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan gelombang seperti pada peristiwa memantulan. Gelombang yang datang menuju medium yang berbeda akan dibiaskan dan berlaku hukum pembiasan gelombang yang berbunyi satu gelombang datang, gelombang bias dan garis normal L terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, bidang datang dari tempat yang dalam medium renggang ke tempat yang dangkal, medium rapat, maka gelombang akan dibiaskan mendekati garis normal. Sudut bias R lebih kecil sudut datang I. Yang ketiga, gelombang datang dari tempat yang dangkal, medium rapat, ke tempat yang dalam medium renggang, maka gelombang akan dibiaskan menjauhi garis normal, yaitu sudut bias R lebih besar sudut datang I. Selanjutnya, difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang berupa celah sempit. Celah bertindak sebagai sumber-sumber gelombang.
berupa titik dan gelombang yang melalui celah dipancarkan berbentuk lingkaran dengan celah tersebut sebagai pusatnya. Selanjutnya yaitu interferensi gelombang. Interferensi adalah peristiwa paduan dua atau lebih gelombang di suatu titik. Pada medium, interferensi dapat terjadi jika dua buah gelombang yang berinterferensi dalam koheren, artinya memiliki frekuensi dan beda fase yang sama. Dengan menggunakan prinsip superposisi gelombang, maka interferensi dapat dijelaskan. Pertama yaitu interferensi konstruktif, yaitu interferensi yang saling menguatkan terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang sama. Yang kedua yaitu interferensi destruktif, yaitu interferensi yang saling meniadakan terjadi jika gelombang yang berinterferensi memiliki fase yang berlawanan. Lihatlah gambar di bawah ini. Adik-adik, berikutnya contoh gelombang mekanik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gelombang suara. Gelombang suara membutuhkan media untuk merambat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Dengan kata lain, sebuah bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Perhatikan gambar di bawah. Yang kedua, gelombang air. Gelombang air dapat terjadi karena adanya gelombang mekanik dalam perambatannya, sebab gaya gravitasi yang ada di laut dapat menerima gaya tarik yang membentuk sebuah gelombang. Perhatikan gambar di bawah. Selanjutnya yaitu gelombang pegas. Gelombang pegas dapat terjadi ketika salah satu ujungnya mengalami gaya dorong atau tarik dari ujung lainnya tetap stabil. Dengan begitu, partikel dalam pegas akan cenderung bergetar bolak-balik sejajar dengan pergerakan pegas. Selanjutnya yaitu gelombang tali. Tali adalah peralatan yang umum digunakan ketika seseorang sedang berolahraga. Untuk mengamati gelombang mekanik pada lompat tali bisa dilakukan dengan mengikatkan salah satu ujung tali ke sebuah benda. Baiklah adik-adik, hanya itu pembahasan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi gelombang ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.